Halo sahabatku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku di mana saja tetap sehat, berkah, mulia, dan bahagia ya. Jangan lupa untuk bersyukur dan bahagianya. Kami ini Musafir Elit ada di lokasi sawah. Saya ini akan bercerita tentang cerita kuno ya, cerita zaman dulu. Tapi mudah-mudahan cerita ini membawa semangat kita, membawa keyakinan untuk kita. Makanya keyakinan itu akan menjadi keajaiban. Dengar ceritanya, saya yang akan ceritakan cerita kuno. Di zaman dulu ada seorang kakek usianya 80 tahun. Dia hidupnya ada di perkampungan gunung. Di kampung dikelilingi gunung ya, kampung itu. Karena si kakek itu untuk apa? Untuk keturunannya akhir nanti jangan sampai ke pasar itu jauh, karena si kakek itu pengalaman jadi penduduk di sana. Kalau ke pasar itu atau ke kota, wah jalannya mutar jauh sekali. Makanya si kakek itu ingin merencanakan sesuatu yang hebat, yang bermanfaat. Di satu waktu si kakek itu bermusyawarah kepada anak cucunya, kepada tetangganya juga, untuk mempersatukan satu tujuan, yaitu untuk membongkar gunung buat jalan. Kata si kakek, rencana itu disetujui oleh semua orang yang di sana. Tujuan nomor satu adalah bikin jalan supaya dekat untuk ke pasar atau ke kota. Tapi istrinya si kakek itu bilang, gimana kakek, kamu kan itu udah tua, udah usia 80 tahunan ke atas, secangkul tanah juga belum tentu kamu bisa buang, bisa bawa. Tapi si kakek itu tidak lepas semangat, walaupun istrinya bilang begitu. Tetap aku akan bisa, kata si kakek. Lain waktu, lain hari itu langsung bergerak. Ada yang bawa ini, bawa itu, wah pokoknya barang-barang keras, barang-barang bersih untuk bongkar batu, buang tanah. Bongkar batu, buang tanah itu dibuangnya ke laut, maka jauh. Dipikul, ditanggung, wadahnya itu pakai keranjang. Semua itu anak cucu si kakek, tetangganya bergerak, bekerja, semangat. Udah lain waktu, udah satu bulan kemudian, si kakek itu ketinggalan berangkat sama pekerja itu. Si kakek jalan kaki. Pas di tikungan itu, di gunung tikungan, di bukit-bukit itu, si kakek ketemu dengan bapak orang yang bijaksana. Bapak orang bijaksana itu nanya ke si kakek, mau kemana kakek? Si kakek menjawab, aku mau bantu untuk buat jalan anak cucuku, saudaraku, tetanggaku di sana, kata si kakek. Bapak bijak itu bilang, apa mungkin kakek itu selesai? Apa mungkin itu bisa? Apa mungkin itu sukses? Kata si bapak bijak. Bari ledek-ledek si kakek. Si kakek itu melihat ke atas, di hatinya, ya Allah, ringankan sebuah beban ini. Ya Allah, ringankan semua beban ini, dan permohonan kami mudah-mudahan ini bisa terlaksana, bisa selesai, bisa sukses, kata si kakek dalam hatinya. Bari lihat ke atas. Kenapa kakek lihat-lihat ke atas? Kata si bapak bijak. Enggak, saya hanya berdoa, kata si kakek. Terus si bapak bijak itu bercerita untuk kesemangatan si kakek. Insya Allah kek, yang penting kakek semangat walaupun tua, kakek punya paham, punya pikiran, punya politik, punya hati, punya akal. Pasti itu ada di kakek semuanya. Kata si kakek jawab, iya. Kata si kakek juga, walaupun aku udah tiada, hilang satu,
akan tumbuh 1000. Nanti anak cucuku lain yang lain pasti ini gunung akan terbongkar menjadi jalan, kata si kakek. Disitulah makanya kita harus punya keyakinan. Allah mendengar pembicaraan si kakek, Allah mendengar doa si kakek. Akhirnya Allah nyuruh 2 malaikat. Lain waktu, tidak ada yang tahu, tengah malam Allah itu kun payakun. Allah itu menggeserkan gunung. 2 malaikat bisa menggeserkan gunung jadi jalan. Alhamdulillah. Itulah ya cerita simpel saya. Nah, saya ulas. Makanya kita harus punya keyakinan. Keyakinan kita akan menjadi keajaiban karena kita yakin. Tapi keyakinan kita tidak semudah yang kita ucapkan. Harus dalam proses-proses yang kuat. Contohnya, kita kuat kerja keras, berpikiran positif, zikir hatinya harus, sholat 5 waktunya memang harus, sholat sunatnya harus dilaksanakan. Makanya amal-amal kebaikan itu harus dilaksanakan. Makanya akhirnya keyakinan itu bisa menjadi keajaiban. Apalagi kedua orang tua kita benar-benar itu jadi kunci. Semua masalah, semua kebahagiaan, semua kesengsaraan itulah kunci ada di orang tua. Maka aku ingatkan satu kali untuk sahabatku di mana saja, sayangi orang tua kita, sanjunglah orang tua kita, karena orang tua kita itu punya kunci kesuksesan untuk kita. Kunci kesuksesan itu bukan ada di orang lain, bukan ada di makam-makam atau di tempat-tempat orang lain, ya tidak. Hanya satu, Allah bilang, orang tua, ibumu, bapakmu, itulah. Maka aku bilang benar, yang paling benar menurut Al-Quran. Terima kasih, saya ini Musafir Elit. Mudah-mudahan cerita saya pendek ini mudah-mudahan cepat dimengerti. Mudah-mudahan kita bisa merenungi, menjalani. Semoga perjalanan kita, keinginan kita bisa sukses ya. Tapi itu syaratnya harus, prosesnya memang harus kuat, berat dan hebat ya. Makanya prosesnya harus kita kuat, sabarnya harus, tawakalnya harus, sadar dirinya harus, jujurnya harus, baiknya harus ya. Tapi jangan sekali-kali untuk membohongi diri, jangan sampai sekali lagi untuk menjadi keterlaluan kepada diri sendiri, kepada orang lain, apalagi ke Allah juga ya. Manusia namanya itu kan sering keterlaluan. Ingat. Terima kasih.